Sabar ya, sabar ya. Itu sih kepencet. Udah. Ya. Enggak mau, itu enggak tisu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita praktikumnya tentang apa judulnya? Ketegangan Oswald. Oke, penentuan ketentalan cairan Newton dengan viskometer Oswald. Tapi saya ubah judul praktikum ini yaitu penentuan ketentalan cairan saja. Karena kita akan belajar tidak hanya menentukan ketentalan cairan Newton, tapi di sini kita juga menentukan ketentalan cairan non Newton. Jadi nanti di laporannya kalian ubah sedikit ya berkaitan dengan judulnya, dihapus sisa-sisanya itu. Dan kemudian tujuannya nanti juga disesuaikan dengan teorinya ya biarkanlah seperti itu. Oke, tadi saya bilang tentang cairan Newton dan non Newton. Sudah belajar belum tentang cairan Newton? Oh sudah. Apa bedanya? Tadi ditanya enggak? Oh ada ditanyain apa bedanya tadi? Depan saya cupu. Iya. Siapa namanya? Oh 2 lapis, cairan Newton. Oh 2 lapisan. Oke, terus? Sedangkan lapisan yang teratas itu tidak stabil, dimana itu bisa mengalami perubahan kecepatan. Namun itu konstan. Sedangkan namun dia konstan. iya, kayak percepatan atau perubahannya gitu Bu. Oke. Sedangkan kalau cairan tertentu dia tidak dipengaruhi oleh apapun dan juga Dia tidak dipengaruhi oleh apapun. Jadi nggak ada kayak walaupun dia berubah dia konstan, terus nggak ada lapisan atas bawah gitu. oke. Masih ya, siapa namanya? Sabri. Yang lain mungkin ada yang bisa menjawab reaksi lain atau ada tambahan? Ya, silakan. Namanya siapa? Nama saya Pulita. Jadi menurut saya cairan Newton itu memiliki sifat yang sama dengan yang digambarkan oleh persamaan Newton pada alirannya. Persamaan Newton itu kayak mana tuh? Kalau cairan non Newton Cairan Newton itu tidak memiliki kesamaan sifat apa? tidak memiliki kesamaan dengan sifat yang persamaan Newton. Oh, itu bandingannya saja. Oke. Yang lain? Kalau contoh cairan Newton ada yang tahu? Tahu. Apa? Tahu. Gliserin. Oh, cairan non Newton itu Air. non Newton air. Oh, cairan non Newton air. Kalau cairan Newton? Gliserin. Misalnya apa perbedaannya dari cairan Newton dan non Newton? Bukan kebalikan ya? Atau air itu juga Newton? Atau air itu juga non Newton gitu? Pada bingung? Air itu maksudnya apa? Minta duduk. Nah, nih, oke. Di catatan yang terakhir di model kalian sebagai cairan pembanding dapat digunakan air yang mempunyai kentalan 1 CPS. Di air itu digunakan sebagai pembanding ketika kita mengukur larutan. Kalau di sini adanya larutannya itu senyawanya itu adalah gliserin,
campuran gliserin sama air dan campuran gliserin dengan perbandingan 1:5. Jadi pertanyaannya apa jadinya contoh dari cairan Newton dan non-Newton? Apakah air itu masuk ke dalam cairan non-Newton? Cair termasuk cairan Newton, Bu. Air termasuk cairan Newton. Jadi semuanya ini masuk ke dalam cairan Newton. Tapi apa bedanya cairan Newton dan non-Newton? Jadi ada udah belajar ke kimia kan? Saya udah belajar. Apa sih ya? Ciri-cirinya. Non ya? Non. Newton. Udah bicara tadi. Mentega, pasta gigi. Oke, aliran Newton. Tadi ada temennya yang bilang bahwa aliran Newton itu mengikuti persamaan Newton. Persamaan Newton itu sebenarnya ya seperti inilah persamaan Newton ya. Tidak kita bahas secara rinci. Tapi intinya kalau misalnya kalian nih menuangkan air, kalau dengan ya tumpah dengan tidak sengaja, ya biasanya alirannya lebih dia mengalir tidak jauh gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kita siram air ke lantai, maka dia alirannya jauh gitu. Nah itu adalah contoh nyata dari cairan Newton. Itu sederhananya ya, walaupun kata-katanya itu belibet. Kenapa? Karena semakin besar setting stresnya, makanya yang dicari yang bisa ada Dicoret. coret-coretnya di mana? Ini ya. Saya tidak bisa. Kayak mana sih? Oh gitu. Tapi kenapa sih bisa gini-gini? Ah ini dia. Gitu. Andu. Oke, jadi semakin besar setting stresnya, maka semakin pula rate of shear-nya. Gitu. Nah, apa rate of shear ini, apa setting stress ini? Setting stress itu gaya yang diperlukan, namanya gaya usaha. Gitu. Kemudian yang rate of shear ya, rate itu adalah perpindahannya. Sederhananya seperti itu. Nah, tapi kalau di dalam farmasi, cairan Newton ini sangat jarang. Kenapa? Karena kita itu punyanya adalah campuran bahan. Campuran bahan nantinya itu tidaklah lagi punya sifat masing-masing seperti air gitu ya, dengan sifatnya sendiri. Air nanti digabung dengan polimerinkol, air nanti digabung dengan NaCN dengan pengawet dan lain sebagainya. Sehingga kebanyakan larutan, kebanyakan persediaan di dalam persediaan farmasi itu memiliki sifat cairannya non-Newton. Dia tidak lagi mengikuti yang persamaan tadi yang garis lurus saja gitu. Dia ada beda-bedanya di mana ya? Tergantung sifat alirnya itu namanya apa. Kalau secara teoritis nanti akan kalian bahas lebih dalam lagi di teori. Kan sudah belajar kemarin ya. Nah, jadi kalau contoh nyatanya adalah ketika kalian mungkin pernah melihat suatu video gitu kan. Suatu video saya pernah melihat suatu video dia terlihat dalam suatu wadah, dia kayak ikan padat. Tapi ketika kita goyang-goyangkan dia akan terus sifatnya jadi lebih cair seperti itu. Nah, itu adalah cairan non-Newton. Tapi kan kalau air, kalau minyak, kalau propilen glikol, kalau gliserin, ya kita diamkan ya dia dalam bentuk seperti biasa, seperti sifatnya. Kalau kita goyang-goyang
Makanya kalau menurut saya pribadi, untuk memahami reologi itu kan sifat alir ya. Sifat alir kemudian berkaitan dengan cairan Newton dan Newton, secara teoritisnya itu lebih sulit. Kalau secara teoritisnya lebih sulit ya. Karena apa ya hubungannya? Karena kayak tidak ada hubungan. Ya semaunya senyawa, gabungan senyawanya itu saja gitu. Jadi kalau secara teoritisnya agak membingungkan. Nah tapi bagaimana kita tahu berapa nilai viskositasnya atau berapa nilai kentalannya? Ya kita ukur. Bagaimana cara mengukurnya? Kita lihat terlebih dahulu sifat dari cairan tersebut. Kalau misalnya sifat dari cairan tersebut itu lebih ke bersifat Newton, ya, contoh dari cairan Newton itu biasanya air, minyak itu tadi bukan gabungan minyak ya, minyak sendiri itu. Kemudian gliserin, propilen glikol, cairan-cairan lain alkohol, metanol itu masih mengikuti sifat alirnya yaitu sifat alir Newton, mengikuti hukum Newton. Tapi kalau misalnya nih sudah gabungan apa? Senyawa kering misalnya gitu. Kalian saya yakin sudah tahu kan kering, sudah pernah pakai krim kan ya? Krim malam, sunscreen, kemudian ya krim pelembab biasa dan lain sebagainya itu, serum, gel, semuanya itu adalah sudah gabungan dari suatu senyawa, sudah kental gitu, jadi itu tidak mengikuti aliran Newton lagi, bukanlah suatu senyawa Newton, tapi apa sudah diklasifikasikan ke dalam non-Newton. Tapi kalau sirup yang masih base-nya itu kan masih kebanyakan air dilarutkan, kita larutkan zat aktif kita ke dalam air tersebut, kita larutkan pengawet ke dalam di sana sehingga sirupnya itu menjadi tahan bertahun-tahun. Nah itu masih sifatnya adalah sifat alirnya Newton. Kalau Newton kita harus mengukur kekentalan cairannya dengan Oswald seperti yang kita rencanakan praktikumnya hari ini. Tapi kalau misalnya sudah non-Newton, contohnya apa? Krim, emulsi, pasta, suspensi, apalagi sediaan farmasi yang kalian tahu, salep gitu ya, dan lain sebagainya, banyak lagi. Nah itu ada nanti kalau misalnya kalian ingin mengukur kekentalannya, jadi viskositas itu nama lainnya adalah kekentalan, tingkat kekentalan dari suatu senyawa, maka itu sudah termasuk non-Newton. Kalau non-Newton itu diukurnya dengan Workfield. Kita masuk ke dalam materi viskositas. Tadi disuruh gambarin enggak? Iya. Gambarin. Bisa enggak kalian gambarnya? Ada enggak? Bisa? Ada enggak bisa enggak? Oh ini. Ini adalah viskometer Oswald. Jadi gambarnya seperti U. Ini kalau patah itu sangat menyayangkan hati karena kadang tuh yang membuat patah tuh sambungannya nih kecil gitu. Dia cuma nyambung aja antara U yang satu ke U yang lain ya. Jadinya seperti ini gitu. Jadi untuk viskometer Oswald sebenarnya tidak mahal, paling cuma 500.000 atau gimana. Enggak mahal, cuma. Nah kalau dibandingkan dengan profil yang 10 jutaan, itu kan Oswald itu jauh lebih murah. Profil tuh mahal lah deh, yang paling murah itu puluhan juta lah. Ada dua tabung, ada dua tempat ya di sini, ada yang satu yang lebih besar, yang satu yang lebih kecil, dan kemudian caranya ini bagaimana cara untuk mengukur viskositas dengan menggunakan viskometer Oswald ini? Ada pertanyaannya tadi, ada bisa jawab? Kan soal fit test kan ya tadi. Dan itu juga ada tuh di dalam modul kalian. Saya yakin kalian ini sebenarnya bisa, cuma udahlah.
Males. Sampai yang Bisa nggak? baru dihisap dari sini. Yang siapa? Yang lain ada nggak? Yang lain ada nggak asistennya? Jadi dari sekarang. Alia ke mana? Ya, Bu. Oh, Alia. Jadi Bu, nanti itu cairan tuh dimasukin dari tabung yang sebelah kiri. Yang kiri mana? Yang Kiri saya, Kiri Anda. kiri saya Bu. Sebelah kiri yang tabung besar ya, yang ini. Oh Bu. ya, ini Masuk. ini satu. Masuk. Oke, ini masuk. Terus itu masuk cairannya tuh sampai si ruangan yang bulatan besar tuh penuh. Sampai orang yang besar penuh. Ya. Oke. Nah nanti dihisap dari si Bisa kita pakai apa? dihisap pakai Oh yang ya, dari- oke lah dihisap. Dihisapnya pakai dari apa? pipa yang sebelah kanan Dari ini Bu. pipa sebelah kanan, Nah, ada dua. Oke. terus nanti cairan itu akan naik sampai batas start mark tuh, Bu. Sama. Nah, oke. situ ya. Nah, nanti dilepasin. Nah, nanti tuh Bu dihitung aliran si dari cairan tadi dari start mark sampai si batas yang dimauin Bu. Jadi dibaca ditentuin waktunya Bu. Oke. Dihitung waktunya gitu. Oke. Dari batas start mark tuh. Oke, jadi di sini ada satu, ada dua ya. Nah, kalau misalnya memasukkan ke dalam tabung ini, tabung Oswald ini, itu kalau dari gambarnya tabung yang kiri itu lebih besar dibandingkan yang kanan. Kiri kalian ya, Iya, Bu. kiri itu lebih besar dari yang kanan. Jadi kita memasukkan airnya atau memasukkan senyawa yang ingin kita ukur viskositasnya itu dari yang paling besar. Dimasukkan sampai yang bagian ruangan yang lebih besar ini penuh. Nah, kemudian setelah penuh kita harus memaksa larutan kita agar dia itu sampai ke stop mark ini. Jadi ada tandanya, kecil tandanya tapi pasti ada di dalam viskometer Oswald tersebut. Bagaimana cara menariknya itu pakai kalian tahu kan bubble yang warna merah Bubble itu juga bisa digunakan. Dan kemudian setelah sampai ke start mark, nah dia itu akan turun, dilepas jadi bubble-nya dilepas. Nanti larutannya itu akan turun dengan kecepatan yang berbeda-beda. Waktu yang diperlukan oleh larutan tersebut untuk turun dari A ke B ini kita catat. Nanti dari waktu tersebut kita bisa menentukan viskositas. Apa rumus viskositas? Eta 1, eta 2. Apa rumus viskositas? Eta 1. Ini apa nih? Ini apa? Bukan, kalau ini kan ada alfa. Oh, eta. Eta, Bu. Ini apa? Eta. Eta. Eta Ini 1. eta 1 ke Eta eta 2. 2. Sama. Sama dengan Rho 1 dikali T1 per Rho 2 dikali T2. Nah, kemudian berarti kita di sini harus punya larutan dua. Iya. Dua larutan. Kita tidak bisa pakai satu larutan saja. Jadi kita gunakanlah, biasanya kita menggunakan air. Karena apa? Air itu udah pasti kolnya adalah satu. 1. CP-nya juga eta-nya juga satu. Satu. Jadi dia udah Diketahui. gampang. Jadi kita tinggal pertama kita lakukan percobaan dengan menggunakan air dulu. Jadi air harus kita tentukan T-nya juga. Kalau T-nya tidak pasti otomatis satu. Jadi tentukan T-nya. Nah kemudian yang ingin kita tentukan dari sini sebenarnya apa sih kalau misalnya kita ingin menentukan viskositas dari gliserin? Yang mana yang ditanya? Yang Kalau ditanya sama- eta 2. yang eta 2. Berarti kita harus tahu dulu bahwa jenis dari senyawa yang ingin kita ketahui viskositasnya itu. Nah kalau untuk mengetahui beberapa jenis kalian pakainya tiknometer. Kita kemudian melakukan pengujian yang T2-nya. Setelah ini yang dimasukkan ke dalam rumus kali silang bagi dan seterusnya dapatlah nilai eta 2. Gampang kalau menggunakan
viskometer oswald. Gampang kalau dijelaskan, tapi kalau misalnya praktikum, apalagi responsi masuk ke soal responsi, dulu saya pernah memasukkan bagaimana cara menggunakan viskometer oswald, nggak tahu, blank. Dia macam mahasiswanya, nggak tahu harus ngapain. Ya semoga bukan kalian yang kayak gitu ya. Kadang tuh kalian tuh nggak bisa ngerjain bukan karena kalian nggak belajar, tapi karena ngeblank. Ini dihadap-hadapkan sama saya lihatin, ya saya harus lihatin lah, masa saya ngomong nggak bisa. Ya saya harus lihatin, kalau mau seperti panik, dagangannya gemeter, nimbang nggak gemeter, wah udah lah. Dah, kayaknya untuk mengukur viskositas larutan yang Newton. Jadi rumusnya adalah ini, sudah kita bahas bersama. Dan kemudian ini adalah viskometer Brockfield. Jadi Brockfield itu dia otomatis apa? Otomatis itu nilainya sudah langsung tertera di layar dari viskositas tersebut. Jadi kita tidak perlu effort untuk menghitung. Tapi kalau ini adalah viskometer Brockfield RP namanya. Jadi ada embel di belakang. Jadi kalau ada RP ada LV. Nah, apa kepanjangan dari RP ini? RP itu adalah regular. Kalau L itu low, V-nya viscosity. Jadi apa yang membedakan antara viskometer Brockfield yang RP dan yang LV? Berarti yang regular itu kita punya bisa menentukan viskositas rentangnya panjang. Rentangnya panjang berarti dari yang agak rendah ke yang agak tinggi. Tapi kalau yang low dia pendek gitu, rentangnya itu tidak sepanjang, tidak sebanyak viskometer Brockfield yang RP gitu. Jadi dia lebih ke low viscosity. Low itu berarti dia viskositasnya rendah. Untuk yang nilai viskositasnya itu lebih rendah gitu ya. Jadi kalau yang untuk LV dia hanya untuk cairan yang tidak terlalu kental. Jadi kan semakin besar, semakin cairannya itu kental, nilai viskositasnya itu seharusnya semakin tinggi, semakin kental. Kalau semakin cair, berarti nilai viskositasnya semakin rendah. Jadi yang untuk LV ini yang agak rendah, gitu. Jadi yang dia nggak bisa yang agak-agak kental gitu, nggak bisa. Nah, dan tapi kalau yang di sini yang bentuknya seperti ini adalah regular profil. Tapi yang kalau bentuknya yang ini, nah yang ini yang di sebelah sini, ini pasti LV. Jadi dia bukan ini kan otomatis ya, nanti nilai CP-nya itu langsung tertera di layar sini. Tapi kalau yang LV kita harus membaca skala dan menghitung lagi. Jadi ada hitung-hitungannya nih. Kita agak ribet gitu. Saya belum pernah berjumpa langsung dengan yang LV ini. Kayak zaman dahulu sekali alatnya. Jadi saya tidak pernah ketemu nih sama yang LV. Kita bahas satu-satu. Jadi ada beberapa bagian dari bagian viskometer ini. Ada yang layarnya, kemudian ada yang paling belakang ini falling cord, itu cuma tempat tegaknya viskometer. Kemudian revolving ini kalau misalnya kita putar, yang viskometer ini akan naik dan akan turun. Betul. Bedanya. Nah, kenapa bisa naik bisa turun ya, kita untuk masukkan larutannya itu. Kemudian ada spindle. Spindle-nya ini sebenarnya cuma yang bagiannya. Ini adalah yang ini yang dikatakan spindle. Spindle-nya atau sampel. Yang untuk muter. Jadi nanti cairan kalian, sediaan kalian ya dimasukkan ke dalam sini. Bukan dimasukkan ya. Ini foto di atas filternya dimasukkan ke dalam sediaan kalian. Gitu. Kemudian ini kita lihat bagian-bagiannya dulu ya. Ada yang namanya spindle guard leg. Ini untuk melindungi rotor. Jadi yang sebelahnya. Yang sebelahnya sini, bagian luarnya ini. Itu hanya untuk melindungi bagian spindle. Spindle ini agak sensitif, jadi kalau misalnya dia terlalu ke bawah menyentuh lantai,
dia kan jadinya nggak bisa berputar. Tapi kalau misalnya mesinnya itu membaca harus berputar terus, berarti nanti viskometernya bisa rusak. Makanya untuk menjaga viskometer ini tidak rusak, dipasangkanlah guardnya atau pelindungnya. Biar apa ya? Biar spindle itu tidak terlalu turun. Nah, oke. Jadi kemudian setelah spindle guard, sampel container ini biasanya tidak include ketika membeli viskometer. Jadi ini hanya bracket biasa. Dan kemudian ada leveling feet. Leveling feet ini sama seperti ketika kalian menimbang. Menimbang itu kan ada kaki timbangannya. Kaki timbangan itu kan sebenarnya bisa diputar-putar. Tahu nggak kalian? Tahu kan ya. Jadi kaki timbangan itu bisa diputar sama kayak kaki dari viskometer ini juga bisa diputar. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan dari viskometer tersebut. Jadi sebelum menggunakan viskometer ini, kalau di dalam timbangan itu kan ada yang bulat, terus di dalamnya kayak ada bubble gitu. Pernah nggak lihat? Kan sebelum kita menimbang seharusnya bubble-nya itu berada di tengah. Kalau misalnya bubble-nya itu berada di bagian pinggir, di bagian sini misalnya gitu kan, berarti timbangan kita tuh belum seimbang. Maka bagaimana caranya kita seimbangkan dengan memutar kaki timbangannya itu. Nah, sampailah bubble-nya itu berada di tengah. Sama kalau pakai viskometer itu juga yang pertama kali kita lakukan itu adalah menyeimbangkan viskometernya. Jadi kita putar kakinya ini, diputar kakinya ini, diputar sampai bubble-nya itu berada di bagian tengah. Barulah kita boleh pakai viskometernya. Seharusnya seperti itu. Jadi dia harus dalam keadaan seimbang dulu nih, ya. Oke, ini bagian-bagiannya. Jadi kita lihat dari viskometer yang RV sama yang LV kira-kira itu sama saja. Bagian-bagiannya itu sama saja, spindle yang sama, ada pelindungnya. Yang membedakan hanya mesinnya saja. Nah, kemudian di sini ada spindle. Spindle ini bentuknya ada macam-macam. Ada yang bentuknya seperti ini, ada yang bentuknya mirip seperti ini tapi lebih kecil, ada yang bentuknya kalau yang saya nggak bisa gambar ya, ada yang bentuknya seperti ini, ada yang bentuknya lebih besar lagi. Jadi dan bagaimana cara memilih spindle? Jadi setiap kita ingin melakukan percobaan, kita tuh harus memilih spindle sendiri. Kalau lebih gampang di viskometer ini kita bisa melakukan screening. Ya udah deh, kita coba-coba saja. Semakin besar ukuran spindlenya, nanti ini kan spindlenya besar kan ya? Nah, ini semakin besar, ini yang kecil. Semakin besar spindlenya, dia difungsikan untuk cairan yang agak cair, encer. Semakin besar, semakin besar ukuran spindlenya, dia diperuntukkan untuk cairan yang cair. Semakin kecil bentuk spindlenya, dia digunakan untuk yang kental, cairan kental. Tapi jadi setiap spindle itu ada nomornya, ada nomor spindle. Semakin kecil nomor spindlenya, dia untuk larutan yang encer. Semakin kecil nomor spindlenya, dia untuk larutan encer. Semakin besar nomor spindlenya, dia untuk cairan yang kental. Jadi kalau misalnya ada spindle ukuran 1, 2, 3, 4, 5, berarti yang untuk encer yang mana? 5. Untuk encer 1. Ini 1. Tuh. Kalau yang nomornya di buat sini semakin dia untuk encer. yang kental. Kalau yang di sini encer. Kalau misalnya ada yang 61, 63, 64, 66, nah berarti itu sama saja. Berarti yang untuk yang encer itu 61, untuk yang kental ya 66. Gitu. Sebenarnya prinsipnya sama saja sih, lihat yang bagian belakangnya saja. Gitu. Nah, itu terkait dengan spindle. Jadi bagaimana cara memilih spindle-nya tadi? Jangan-jangan kan kalau encer, kental itu kan perspektif orang beda-beda ya. Kadang ada yang bilang ini masih kental nih, dan ini untuk spindle yang ini gitu. Dan lebih mudahnya kita melakukan screening. Jadi kalau di viskometer profil ini dia udah pintar. Pintarnya apa? Ada menu screening. Kita coba-coba aja, kayaknya ini gel. Gel itu kan
dibilang kental juga enggak, dibilang cair juga enggak. Yaudah deh yang tengah-tengah yang aman. Kalian pakailah coba yang nomor 3 dulu. Ternyata kalau dipencet menu screening, nanti akan keluar rekomendasi spindle sendiri dari Brockfield. Gitu. Jadi gampangnya seperti itu. Tapi kalau misalnya nih untuk melihat apakah dia pakai spindle nomor 5, spindle nomor 4 gitu. Ya kita awalnya memang coba-coba saja. Coba-coba. Ada juga yang harus melakukan screening, ada juga yang langsung coba. Nilainya keluar atau enggak? Kalau nilainya keluar, ya itu sudah menjadi nilai viskositas dari larutan tersebut. Jadi cara menentukan spindle itu memang dari awal kita coba terlebih dahulu, ya, untuk spindle. Nah kalau Brockfield kita hanya lepas pasang spindle, kemudian kita jalankan. Nanti saya ada videonya untuk penggunaan viskometer mulai dari ketiga-tiganya saya ada video. Untuk selanjutnya ini bagaimana cara menghitung LV. Nah LV ini itu kan manual ya. Manualnya bagaimana kita melihat skalanya di sini. Skala di sini. Untuk menentukan nilai viskositasnya itu ada rumus lagi. Ada rumus yaitu ini. Dialhidin dikali faktor itu adalah nilai viskositas. Dialhidin ini adalah skala yang terbaca di viskometernya, di viskometer Brockfield. Kemudian dikali faktor. Faktor ini bisa dilihat dari tabel, barulah dapat nilai viskositas. Bagaimana cara menentukan faktor? Pertama, kita lihat dulu pakai spindle berapa. Oh, kalian ternyata pakai spindle nomor 1. Pakai spindle nomor 1, kemudian kita lihat kecepatan spindlenya berapa. Oh, kecepatan spindlenya yang kita gunakan itu adalah 6 fpm per menit, berarti dia berputar 6 kali dalam 1 menit. 6 kali dalam 1 menit, kemudian skala yang terbaca di viskometer LV tadi itu adalah 75 misalnya itu. Berarti 75 kali 10. Karena apa? Karena faktornya itu adalah 10. Caranya gitu. Jadi kita harus tahu pakai spindle nomor berapa dan harus tahu berapa kecepatan putar dari spindlenya. Baru kita lihat faktor dan harus kita kalikan dengan yang tertera dari skala Brockfield-nya. Paham? Bisa dipahami? Insya Allah bisa. Nah kalau insya Allah bisa, saya kasih video. Ini saya ambil dari universitas lain ya, memang kita nggak ada videonya. Hai semuanya, kembali bersama saya Wahyu ke channel SFI Pada video kali ini saya akan menjelaskan untuk materi kebutuhan tata ruang air jika dia masih bisa belajar di rumah. Nah, di Smart Informasi Indonesia ada 3 alat viskometer yang basic. Nah jadi di sini, aduh, mulai dari kalau Brockfield itu jenisnya ada macam-macam ya. Ada yang bentuknya seperti ini, ada yang bentuknya yang saya tadi kasih gambar. Jadi Brockfield itu bentuknya macam-macam. Untuk Brockfield itu ada ORV, ada LV, sebenarnya ada juga, jadi ada SV atau HV, RV dan HV. HV itu untuk high viscosity atau viscosity yang tinggi, kemudian RV itu untuk high viscosity dan LV untuk low viscosity.
saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan smart video ya. Oke, alat yang pertama ini adalah yang RC atau right viscosity. Di viskometer ini dilengkapi oleh baterai ya. Kemudian ada RPM, kemudian ada satuan untuk viskositas atau baterai ini adalah MPas atau milipascal. Viskometer ini dilengkapi oleh 3 spindle. Ya. Ada spindle R1, yaitu R1, kemudian ada R2 yang kecil ya bawahnya, kemudian ada R3 yang paling besar. Nah, misalnya kita akan mengukur sampel yang kita masukkan ke dalam chamber khusus. Apa anda kalian apa lilin? Canggih ya, soalnya bisa nulis. Kita pasang, cara pasangnya adalah R1 ya tadi. Nah, ini cara masangnya. Berarti cair. Coba kalian lihat cara masangnya itu ada yang bagian atas, kemudian ada yang bagian bawah. Gitu. Nah, yang bagian atas itu harus kalian pegang. Karena apa? Karena ketika kalian muter, itu bagian atasnya itu tidak boleh ikutan muter. Kalau kalian ikutan muter yang bagian atasnya, itu dia biasanya cepat rusak. di sini. Setelah pecah seperti ini, kemudian kita turunkan. Ada kuas, turunkan. Nah, turunkan sampai tanda batas spindle ya. Nah, turunkan ya sampai tanda batas spindle. Kalau misalnya kalian lihat lebih dekat, gitu, jarak di spindle bagian sini itu ada bedanya. Ada bedanya, gambarnya dia anggap aja spindle gitu. Nah dia ada agak ke dalam, baru dia lurus lagi. Jadi batas spindlenya itu adalah batas yang agak, nah yang inilah batas spindlenya. Jadi kalau untuk mengukur viskositas, spindlenya itu harus benar-benar terendam. Terendamnya sampai batas mana? Sampai batas ini. Kalau misalnya kalian tidak cukup sampai batas itu, ya berarti hasil dari viskositas kalian itu tidak akurat nantinya. Bisa terdetek, tapi tidaklah hasil viskometer yang sebenarnya, viskositas yang sebenarnya. Kita turunkan sampai di terendam ya. Nah, sampai di posisi. Kemudian setelah posisi terendam seperti ini, kita pilih spindle yang akan kita gunakan adalah satu cara memilihnya, cara model pemilihan untuk spindlenya. Kita pencet tanda panah ini ya. Untuk R1 dia bisa mengukur sampai 15 besar. Kemudian R3, kemudian R2 ya. Nah, ini R1 ya. Setelah sudah terpilih model untuk R1 baru kita tekan dan begitu kan enter, ini akan berputar. Nah, apabila cairan ini terukur viskositasnya, dia akan menampilkan angka ya dalam fisika ini. Nah, kebetulan ini cairan ini tidak terukur oleh viskometer ini. Jadi bisa angkanya 0 atau di sini menyatakan error atau tanda tanya. Nah, itu menyatakan bahwa dia tidak bisa mengukur kekentalan dari cairan ini. Nah, jadi kalau kata si bapaknya tadi, kalau kata bapaknya tadi, kalau dia 0, kalau dia misalnya berarti larutan yang kita punya itu tidak bisa diukur kentalannya oleh viskositas. Itu kenapa? Pertama, faktor-faktornya ada banyak.
Pertama kita mungkin salah pilih spindle. Jadi salah pilih spindle tidak tepat, jadi tidak bisa keluar kantanya. Atau yang kedua malah tidak sesuai, viskometernya tidak sesuai. Coba kalian lihat larutannya itu. Apakah kalian selisihnya ada? Ya sudah, perhatikan. Nah tuh, kalian lihat nggak menggunakan larutannya tadi? Dia kan sangat-sangat encer kan. Nah, itu kenapa dia mungkin tidak bisa diukur? Itu mungkin karena dia sangat encer. Jangan ini air yang diukur. Netes tuh. Itu untuk menggunakan viskometer profil dengan RV. Itu cara itu kayak glycerin itu kan bisa ditempel. Ya, alat yang kedua ini adalah viskometer profil untuk tipe LV. LV ya, jadi low viscosity. Jadi khusus untuk viskositas yang rendah. Misalnya kalian punya sediaan farmasi pasta. Ya, ini agak keliru bapaknya. Tadi kan bapaknya menyatakan viskometer ini untuk sediaan yang pasta contohnya ya. Untuk low viscosity tadi bapaknya bilang pasta. Ini agak kembali. Salad, krim yang dengan konsistensi viskositas yang sangat rendah. Konsistensinya itu kental, tapi kekentalannya, nilai kekentalannya itu jadinya tinggi. Kalau kita nilaikan. Nah itu kebalik aja bapaknya. Kental, hampir padat, bisa digunakan. Jadi sebenarnya yang bisa diukur oleh alat ini, dia kekentalannya, nilai kekentalannya itu rendah. Nilai kekentalannya itu rendah berarti dia agak encer, bukan agak padat seperti pasta ya. Ini agak ribet. Seperti yang asli, viskometer ini dilengkapi oleh spindle. Di sini ada 4 spindle dengan nomor kode 61, 62, 63, dan 64. Spindle seperti ini. Ini 61, kemudian 62, kemudian 63, ya, dan 64. Bedanya kalau tadi di RV bisa langsung Bukan ada spindle-nya, itulah spindle-nya. Lurus spindle-nya. kalian harus mengkonversi nilainya. Nah, konversi nilainya ada di dalam tabel ini ya. Di sini ada speed atau kecepatan, kemudian ada nomor spindle, ada nomor spindle ya, cara membacanya. Kemudian yang bawah ini adalah nilai faktornya. Cara menghitungnya nanti akan saya jelaskan. Cara menggunakan alat ini sama seperti nanti kita masukkan cairan atau sampel yang akan kita ukur sampai tanda batas. Kemudian kalian pasangkan cairannya ya. Cara memasangnya sama, kaitkan pada baut atau kode di sini. Kemudian kalian turunkan. Sampai dengan tanda batasnya ya. Tanda batas untuk spidolnya. Nah, setelah spidol rendah, kalian harus menentukan kecepatan. Di sini ada 0,3 dengan 60 rpm dibandingkan mesin per menit, jadi kecepatan udara berapa. Sekarang kita pilih 6 rpm ya, dalam dia berputar 6 kali. Nah, setelah disesi ini kalian cukup membaca jarum merah yang ada di papan analognya ya. Nanti jarum merahnya kan belum berputar. Nah, itu sudah buka. Ya, Sudah di 60. ada di 60. Untuk menghitung nilai viskositas dengan alat viskometer Brookfield tipe LV, kita menggunakan rumus dia leading dikali faktor. Dia leading yang ditunjukkan oleh jarum merah pada viskometer bernilai 60.
Kemudian faktor dilihat pada tabel. Yang nomor spindle, nomor 1 spindlenya ya, dengan kecepatan 6 berarti nomor 1, kemudian 6 SDR 10. Jadi nilai viskositasnya 60 kali 10, ya 600 dengan satuan Pascal. Alat yang ketiga ini adalah viskometer Oswald. Biasanya alat ini digunakan untuk mengukur sediaan yang berbentuk cair seperti sirup, kemudian suspensi atau reaksi sediaan orang cair biasanya menggunakan alat ini. Saya akan menampilkan pengukuran minyak ya, yang ada bagaimana cara mengukur viskositas dari minyak. Pertama-tama kalian harus memasukkan minyak ini atau mengukur minyak ini dengan pipometer ya. Kita tahu semua pipometer itu untuk mengukur BJ atau berat jenis dari cairan minyak ini, ukur berat jenis. Setelah BJ kita masukkan sampel ini minyak ini dalam viskometer Oswald melalui ukuran yang besar ini ya. Masukkan. Nah, masukannya sampai segimana sih? Kita akan memasukkan minyak ini sampai seluruh bola yang besar ini ya, lihat ini itu terisi oleh minyak. Nah, setelah itu kita akan vakum atau sedot dengan pipet. Kita sedot, kita perhatikan di sini naik ya. Naik sampai pada batas. Di sini ada tanda batas ya. Ini kita sebut dengan tanda batas A, ini tanda batas B. Ini akan saya gambarkan. Nah, itu ya. Ini kita tunggu ya sampai di tanda batas A, kita tutup. Nah, setelah sampai di tanda batas A, lubang yang kecil ini kita tutup. Nah, seperti ini. Nah, kita akan menghitung waktunya dengan stopwatch ya. Waktu yang dibutuhkan cairan minyak ini untuk melewati tanda batas A sampai dengan tanda batas B. Jadi bersamaan ini kita start, kita lepas ya. Kita ke sini. Nah, start sampai dia melewati tanda batas B. Ini titik B ya. Bapaknya megang stopwatchnya itu lama. Jadi kecepatan cairan tersebut melewati batas A, batas B itu 1 menit 46 detik. Nah, kita akan mengulasnya dalam perhitungannya melalui rumus viskometer Oswald. Untuk perhitungan dengan viskometer Oswald, kita perlu untuk nilai atau BJ ya, jenis dengan alat bernama picometer. Diketahui BJ air yang Ini kalau gitu nih sudah bisa lah ya. Sudah bisa. Oke, untuk video kali ini saya minta tolong kalian untuk menjawab pertanyaan. Oke, ada 5 pertanyaan di sini. Silahkan dikerjakan sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi, 1 sampai nomor 5. Dan pertanyaan ini
detik. Dosennya nggak pernah gitu.